Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gan MU. Perlahan berjalan di dalam hutan lebat, mata Xiao Yan menatap hutan yang secara bertahap menipis dan menghela nafas lega. Dia saat ini berada di tepi luar pegunungan Magic Beast. Jika dia terus berjalan untuk jarak tertentu, dia pasti bisa bertemu dengan beberapa perusahaan mercenari yang telah memasuki pegunungan untuk berburu binatang ajaib. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan menyaksikan langit yang agak gelap dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya dia harus bermalam di pegunungan sekali lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya, itu telah sepenuhnya dibungkus dengan kain hitam. Penguasa hitam beratnya yang tampak aneh telah menjadi tanda unik, menyebabkan Xiao Yan tidak punya banyak pilihan selain memikirkan cara untuk menyembunyikannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah Xiao Yan melewati hutan kecil lainnya, langit akhirnya menjadi sangat gelap. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia bersiap untuk mencari tempat untuk beristirahat. Pandangannya yang bergerak tiba-tiba berhenti saat dia melihat api unggun perlahan naik di hutan tak jauh dari sana, seperti lampu yang memimpin jalan dalam kegelapan. Sebenarnya ada seseorang. Xiao Yan menatap kosong ke api unggun. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengangkat kakinya dan menuju ke tempat api unggun berada. Saat dia mendekat, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa 5 orang duduk di samping api unggun. Ada 3 pria dan 2 wanita, masing-masing membawa senjatanya sendiri. Di dada mereka ada lencana yang sama, tampaknya mereka adalah tentara bayaran dari perusahaan yang sama. Ketika Xiao Yan perlahan mendekat, seorang pria paruh baya di samping api tiba-tiba berbalik. Matanya tertuju ke tempat Xiao Yan berada dan dengan dingin menyalak, "Siapa itu?" Mendengar teriakannya, 3 orang di sampingnya mengeluarkan senjata dari pinggang dengan dentang sementara seorang gadis di antara mereka yang jauh lebih muda menarik 2 kali sebelum dia berhasil menghunus pedangnya. Wajahnya langsung menjadi merah cerah karena penghinaan. "Tolong jangan panik. Saya hanya pejalan kaki yang melihat api unggun dan berjalan." Seorang pria muda dengan senyuman muncul dari balik pohon yang gelap dan dingin. Untuk membuktikan bahwa dia tidak punya niat buruk, dia sengaja melambaikan tangannya yang kosong. Melihat wajah muda Xiao Yan, kelima orang itu jelas rileks. Pria paruh baya itu akan tersenyum dan berbicara ketika suara seorang wanita muda yang renyah dan manja disuarakan dari mulut wanita muda yang mengalami kesulitan menarik pedangnya beberapa saat yang lalu. Sepertinya dia ingin melampiaskan amarahnya dari rasa malunya ke Xiao Yan. "Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Untuk diam-diam memasuki domain perusahaan tentara bayaran lain, apakah kamu mencoba untuk menguping pembicaraan kita?" Dituduh secara salah tanpa alasan apapun, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke gadis itu. Dari penampilannya, dia tampak lebih muda dari Xiao Yan sekitar 1 tahun. Wajahnya yang memerah karena api unggun dianggap cantik tapi ekspresinya manja dan tidak masuk akal. Bahkan nada yang dia gunakan juga sangat tidak disukai. "Ling Er, jangan katakan omong kosong seperti itu." Melihat ekspresi Xiao Yan, pria paruh baya itu menoleh dan menegur sebelum menghadapi Xiao Yan sekali lagi dan tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu juga seorang tentara bayaran? Mengapa Anda datang ke pegunungan binatang ajaib sendirian?" "Haha. Saya seorang dokter. Saya datang sendiri untuk mencari bahan obat yang telah habis." Tanpa diduga, saya menghabiskan waktu yang sangat lama. Xiao Yan mengeluarkan beberapa tanaman obat dari saku dadanya dan tersenyum pada pria paruh baya yang waspada ini. "Oh,
Pria paruh baya itu merasa sedikit lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan dan dengan hati-hati mengamati ramuan obat di tangan yang terakhir. Dia menunjuk ke api unggun di sampingnya dan berkata tanpa terkendali, "Mengapa kamu tidak datang dan duduk? Malam adalah saat binatang ajaib paling aktif. Sedikit berbahaya untuk sendirian." Dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke sisi api di bawah tatapan beberapa orang. Dia duduk dan tersenyum malu-malu pada mereka. "Saudaraku, aku dipanggil Kak Agang. Seperti yang Anda lihat di sini, haha, bintang 5 Duze." Pria paruh baya menunjuk ke 5 bintang di bawah lencana tentara bayarannya dan tertawa. "Yao Yan. Saya seorang dokter dan kekuatan saya dapat dianggap sebagai bintang 2 Duze." Xiao Yan mengedipkan matanya dan tersenyum. "Kamu memiliki cukup banyak keberanian. Hanya 2 bintang dan Anda benar-benar berani menjelajah ke pegunungan binatang ajaib. Jika Anda tidak bertemu kami malam ini, saya khawatir Anda akan menjadi makanan di perut binatang ajaib." Setelah mendengar kekuatan Xiao Yan, gadis muda yang dikenal sebagai Ling Er itu langsung tertawa jijik. Xiao Yan tersenyum tipis. Berdasarkan karakternya, dia secara alami mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya ke wanita lain dan 2 pria itu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Yao Yan, bintang 2 Duze. King Xin, bintang 4 Duze." Wanita yang mengenakan gaun hijau dengan sopan tersenyum pada Xiao Yan. "Moshi, bintang 4 Duze. Haha, saudaraku, panggil aku Singa." Seorang pria dengan tubuh yang agak kuat memberi Xiao Yan senyuman yang jujur. "Tel, Shi, bagian dari Shizi yang artinya singa." Xiao Yan tersenyum pada pria terakhir dan melirik gadis muda yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sepertinya menyembah pangeran tampan ini. Dalam penyembahan itu, ada juga naksir seorang gadis muda. Ini hanya diharapkan. Gadis-gadis yang paling menyukai cintanya adalah para ksatria berbaju baja yang memiliki kekuatan dan penampilan seperti Mulan. Setelah perkenalan singkat di antara para pihak, mereka mulai melonggarkan diri. Selama percakapan, pria paruh baya yang dikenal sebagai Kak Agang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Yan yang berhubungan dengan seorang dokter secara alami. Ketika Xiao Yan menjawabnya dengan sempurna, keraguan terakhir di Kak Agang telah dihapus dan beberapa dari mereka mulai mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa orang-orang ini adalah anggota salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar, pasukan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dikatakan juga bahwa gadis muda bernama Ling Er adalah putri salah satu eselon atas perusahaan tentara bayaran. Tidak heran dia dimanja dan tidak masuk akal. Dengan kekuatan Bloody Battle Mercenary Company, dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia mau. Setelah akrab satu sama lain, Xiao Yan tidak melupakan alasan dia datang. Kadang-kadang, dia dengan sembarangan mengajukan beberapa pertanyaan tentang berita dari Wolfhead Mercenary Company dan situasi saat ini di kota Qingshan. Mengenai pertanyaan yang jawabannya bukan rahasia, Kak Agang tidak menahan apapun. Dia tersenyum ketika dia berbicara tentang situasi saat ini dari Wolfhead Mercenary Company dan beberapa tindakan mereka. Setelah mendengar berita dari mulut Kak Agang, Xiao Yan akhirnya menghela nafas santai. Beruntung, prediksi 3 perusahaan bayaran yang bekerja sama untuk menangkapnya tidak terjadi. Dengan kekuatannya sekarang, hanya Wolfhead Mercenary Company bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Xiao Yan awalnya ingin pergi setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan tetapi tidak bisa menahan undangan antusias dari Kak Agang. Dia akhirnya mengikuti niat yang terakhir dan menghabiskan malam dengan beristirahat di perkemahan.
Tentu saja, selama dia istirahat, gadis yang malu karena kesalahannya berulang kali menggali ke arahnya. Xiao Yan, bagaimanapun, malas untuk mengganggunya. Dia memasuki tenda, menundukkan kepala dan tidur, membuat marah gadis muda itu untuk menginjak kakinya. Malam berlalu dengan damai. Xiao Yan dengan nyaman keluar dari camp saat langit perlahan menjadi cerah. Dia melihat Kaagang dan yang lainnya berkemas dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, bermaksud untuk membantu. "Oh, apakah kamu akhirnya bangun? Kami bekerja keras sepanjang malam untuk berjaga-jaga, tapi kamu hanya tidur sampai sekarang. Benar-benar tuan muda." Sebelum dia berjalan, suara dingin gadis muda itu terdengar di udara pagi. Tanpa melirik ke wanita muda dengan tangan di pinggangnya, Xiao Yan pergi ke depan untuk membantu Kaagang mengemasi tenda. Jika dia tidak menyebarkan kotoran binatang sihir tingkat tinggi di sekitar tenda, apakah dia benar-benar berpikir bahwa malam terakhir akan berlalu dengan begitu damai? Alis gadis muda itu terangkat ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya. Jika Emulan tidak menahannya, dia akan menghinanya lagi. Setelah mengemasi tenda, Xiao Yan mengikuti yang lain dari jarak dekat saat mereka menuju ke arah yang sama. Xiao Yan melihat ke jalan besar di kejauhan dan tanpa sadar tersenyum. Saat itu, dia mulai melarikan diri dari sekitar sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menghadap Kaagang dan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paman Kaagang, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan kepada saya selama perjalanan." T.O. menangkupkan tangan, bentuk sapaan yang digunakan dalam bahasa Cina. "Yao Yan, bukankah kamu juga pergi ke kota Qingshan? Kita juga menuju ke arah yang sama." Melihat bahwa Xiao Yan berniat pergi, Kaagang yang tertegun bertanya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa memilih untuk mengabaikan bocah manja bernama Ling Er, suara mengejeknya membuatnya merasa jengkel. Dia tidak masokis, jadi dia memutuskan bahwa lebih baik dia bepergian sendirian. "Hehe, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Saya khawatir saya harus berhenti di sini selama setengah hari. Kalian semua harus pergi dulu. Ayo, ayo." "Paman Kaagang, apa asyiknya membawa bagasi itu?" "2 bintang, ya. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku." Bocah manja itu dengan cepat menghentikan Kaagang tepat saat yang terakhir akan membuka mulutnya dan berbicara. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Kaagang hanya bisa tersenyum minta maaf pada Xiao Yan dan berbalik. Ketika dia melakukannya, dia terdiam dan berkata dengan cemberut, "Betapa sialnya. Kami akhirnya bertemu dengan pria menjengkelkan ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang akan pergi, tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke jalan utama. Sekelompok 7 atau 8 pria menunggang kuda bertanduk tunggal datang berlari kencang. Sepanjang jalan, semua orang buru-buru menghindar ke samping, takut terluka secara tidak sengaja. "Siapa dia?" Mengamati pemimpin, seorang pria kurus tinggi menunggang kuda bertanduk tunggal, Xiao Yan dengan penasaran bertanya. "Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company, Gan Mu." Kaagang tertawa getir, "Orang ini selalu menjelek-jelekkan kita. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kita bertemu dengannya. Selain itu, orang ini adalah bintang 9 Douze, kami tidak bisa mengalahkannya." Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company. Mendengar ini, Xiao Yan membeku sesaat. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. "Orang ini lagi. Paman Kaagang, ayo cepat pergi." "Cepatlah,"
Melihat pria di atas kuda itu berlari kencang, wajah gadis muda manja itu memutih saat dia berkata dengan suara panik. Melihat wajahnya yang panik, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sudah pasti, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Selama beberapa orang berbicara, pria kurus tinggi sudah berkuda. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Kak Agang dan yang lainnya dan menyeringai, "Hei, bukankah ini Kak Agang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah? Nah, apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari memasuki pegunungan binatang ajaib kali ini?" Kak Agang mengatupkan alisnya erat-erat dan mengabaikannya. Pria kurus itu tidak keberatan saat melihat Kak Agang tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling Er yang mencoba bersembunyi. Dia menjilat lidahnya dengan kasar dan tersenyum cerah saat dia berkata, Ling Er menjadi semakin menawan. "Aku sangat mencintai gadis muda sepertimu. Haha, rasanya sangat enak. Anda seharusnya tidak sendirian di masa depan, haha." Mendengar tawa cabul pria kurus tinggi itu, tubuh Ling Er gemetar. Dia buru-buru bersembunyi di belakang punggung Kak Agang, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. "Haha, aku ada urusan mendesak hari ini jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Haha, lain kali kita bertemu, aku tidak akan begitu baik." Setelah melecehkan gadis muda itu, pria kurus tinggi itu tertawa keras dan mencambuk kudanya dengan menunggang kuda dan pergi. Melihat pria tinggi kurus pergi, Kak Agang dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, saat pria kurus tinggi itu bergegas pergi, sebuah ledakan terdengar di sisi jalan. Pada saat yang sama, sosok hitam melesat ke arah pemimpin kompi kedua seperti sambaran petir. Sosok manusia tiba di atas kuda dalam sekejap. Dia memutar tubuhnya dan dengan kejam menendang kaki kanannya ke dagu pria kurus tinggi itu. Seketika tubuh yang terakhir melengkung di udara dan menabrak tanah dengan keras. Gurg! Seteguk darah segar dimuntahkan. Sebelum pria jangkung dan kurus memiliki waktu untuk bereaksi, sebuah kaki menginjak dadanya dan tawa samar seorang pria muda berangsur-angsur terdengar, "Tetaplah di sini. Ini akan menyelamatkanku dari masalah karena harus mencarimu nanti." Semuanya terjadi dalam sekejap dan Kak Agang dan wajah-wajah lainnya tanpa sadar dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Gan Enyu tiba-tiba muncul di bawah kaki seseorang. Ini terutama terjadi ketika pandangan mereka mengikuti kaki yang menginjak tubuh Gan Enyu dan bergerak ke atas. Tatapan tertegun mereka menjadi beku. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.